نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari Jumat yang berbahagia ini kita masih dapat meluangkan waktu untuk dapat melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing menuju ke rumah Allah yang tercinta ini dalam rangka menjalankan ibadah salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada Jumat yang berbahagia ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah turunkan limpahan rahmat beserta nikmat-Nya kepada kita semua. Begitu juga Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita semua mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan khatib untuk menyampaikan wasiat, wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua yang hadir pada umumnya. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana takwa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini kalimat perintah takwa itu sudah disebutkan dan bahkan kita bacakan di awal muqaddimah tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah urutan yang ketiga, atau lebih kita kenal surah Ali Imran ayat yang ke-102, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah menyeru, Allah memanggil kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah tanpa kecuali. Hanya orang yang beriman yang dapat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini tujuannya adalah panggilan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan sekarang ini kita bertakwa kepada Allah, setelah itu kita tidak lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian sekali kita bertakwa, sekali kita mengatakan la ilaha illallah, tetaplah la ilaha illallah. Dan kemudian lanjutan ayat berikutnya, wala tamutunna illa, dan janganlah kalian mati melainkan, kata Allah, wa antum muslimun, melainkan kalian mati menghadap Allah itu dalam keadaan muslim. Nah, pertanyaannya saudaraku, apakah di antara kita yang kita mengaku bahwa kita ini adalah seorang yang muslim, apakah ada jaminan kita untuk mati dalam keadaan muslim? Belum tentu saudaraku. Tidak semua orang yang mengaku dirinya sebagai seorang yang muslim itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia sudah beriman kepada Allah, sudah barang tentu dia dikategorikan sebagai seorang yang muslim yang sejati. Maka dari itu konsep iman ini mesti harus kita dasari dalam kehidupan kita. Hidup kita di dunia tanpa didasari dengan keimanan. Jangan pernah kita mengatakan kalau kita sebagai seorang yang muslim yang sejati. Dan bahkan ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzi
Na'amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Allah itu dalam keadaan kafah, dalam keadaan keseluruhan. Kalau diri kita sudah menyatakan bahwa kita sebagai seorang yang muslim, tentunya kita buktikan bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya di awal panggilan Allah itu adalah kategori dengan kalimat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Allah saja melarang kita untuk tidak mengikuti langkah syaitan, apalagi melakukan sebagaimana perbuatan-perbuatan syaitan. Dan bahkan jangan sampai kita menjadi sebagaimana perilaku-perilaku syaitan itu yang kita perturuti. Jangan sampai. Bagaimana mungkin kita bisa dinyatakan sebagai seorang, jati diri sebagai seorang yang muslim yang sebenarnya, kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita dilarang oleh Allah untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya langkah syaitan itu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang paling nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu bahwa musuh satu-satunya yang paling nyata itu, saudaraku, adalah syaitan, maka jangan kita ikuti langkah syaitan. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu kita telah melalui bulan-bulan yang dimana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mulai dari terhitung bulan Rajab. Masuknya bulan Rajab kita sudah meminta keberkahan kepada Allah. Allah berikan kehidupan kita yang berkah. Allah lancarkan kehidupan kita. Dan kemudian tidak pernah berhenti kita tetap meminta kepada Allah keberkahan itu sehingga kita mampu menikmati bulan berikutnya, yaitu bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban kita lalui dan Allah berikan begitu banyak nikmat dan keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita juga meminta kepada Allah yaitu agar disampaikan umur kita di bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya, yaitu memasukkan umur kita atau menyampaikan umur kita di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan kita mempersiapkan diri dan begitu banyak pelajaran yang terbaik yang mesti harus kita aplikasikan sampai hari ini. Tapi itu menjadi implementasi dalam kehidupan kita, saudaraku. Apakah itu lebih baik daripada bulan Ramadan kemarin? Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran, misalnya 1 kali khatam setiap bulan, ternyata Ramadan itu membawa pendidikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita tidak hanya mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali sebulan lamanya, akan tetapi kita sanggup dan mampu, dan bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran 30 kali dan bahkan 60 kali dalam sebulan. Namun pertanyaannya, apakah sudah ada pertanggungjawaban kita setelah Ramadan melepaskan kita? Apakah sudah ada aplikasi kehidupan kita setelah Ramadan meninggalkan kita? Itu yang menjadi pelajaran dan PR yang paling besar dalam kehidupan kita, saudaraku. Lalu kemudian setelah kita dilepaskan dan ditinggalkan bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita dimasukkan oleh Allah, yaitu menikmati bulan Syawal. Di Syawal inilah maka kita mengetahui siapa di antara kita yang sebenarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di bulan Ramadan itu tujuan kita hanya menjemput gelar yang tidak ada tandingannya sama sekali dengan gelar akademik manapun dan profesor manapun. Ini gelar langsung dari Allah yang telah dititipkan untuk orang-orang yang beriman saja. Tidak ada untuk orang lain, karena konsepnya seruan Allah itu hanya khusus kepada orang yang beriman. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Tidak ada keberuntungan yang didapatkan di antara kehidupan kita, saudaraku, melainkan hanya orang yang beriman. Maka kita mesti harus banyak bersyukur kepada Allah sehingga kita melewati bulan Syawal. Syawal itu maknanya peningkatan. Adakah tingkatan-tingkatan amal kita setelah Ramadan meninggalkan kita? Kemarin bulan Ramadan sebulan penuh mendidik kita rajin datang ke masjid. Kita sholat berjamaah di masjid. Dan bahkan kita mampu tidur larut malam untuk meningkatkan amaliyah kita kepada Allah. Lalu kemudian yang tadinya hari-hari biasa kita tak mampu tahajudan, ternyata Allah berikan kesempatan kita untuk bertahajud setiap malam dan bahkan sebulan penuh lamanya.
Nah, akan tetapi begitu lewat bulan Ramadan, masuk bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah ini, apakah sama dengan tingkatan amaliyah yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan? Itu yang menjadi PR besar dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bulan peningkatan itu seharusnya kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki dan bahkan melewati pertengahan di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu maknanya ada dua kalimat. Yang pertama ada zu secara bahasa, yang dalam hal ini kita ambil dari kitab Al-Ma'ani. Secara bahasa bahwa zu ini ataupun zul ini bermakna adalah sebagai pemilik. Dan kemudian kalimat yang kedua Al-Qa'dah. Al-Qa'dah ini adalah semacam tempat duduk. Jadi kalau kita satukan secara harfiah bahwa Zulqa'dah itu adalah di mana mereka yang telah memiliki tempat duduk. Maka hari ini kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita ini mestinya harus kita paparkan terus, harus kita buktikan di hadapan Allah agar supaya pertanggungjawaban dalam kehidupan kita ada tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa penamaan Zulqa'dah itu dapat memiliki sejarah yang penting dalam kehidupan kita secara beragama. Maka dari itu tentunya bulan Zulqa'dah ini salah satu di mana Allah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun lamanya. Disitulah Allah memuliakan 4 bulan yang dimana didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dikategorikan 12 bulan dan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, itu maknanya adalah bulan yang dimana dilarang oleh Allah untuk tidak lagi bermaksiat. Kita mesti harus banyak duduk, kita mesti harus banyak bersimpuh di hadapan Allah untuk mengadu, baik itu secara kehidupan kita maupun secara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk kita tidak hanya sekedar duduk bersimpuh saja saudaraku, akan tetapi kita duduk di hadapan Allah memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, kita beristighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Maka kata lain secara sejarah bahwa Zulqa'dah itu pada saat itu tidak ada lagi yang namanya peperangan, tidak ada lagi yang namanya aktivitas-aktivitas di bulan Zulqa'dah. Karena apa? Karena disitulah kesempatan kita dimuliakan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita di bulan Zulqa'dah itu ditinggalkan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat bahwa sejarah Islam yang kebanyakan menunjuk di negara Arab, dalam lisanul Arab ataupun bahasa Arab dijelaskan bahwa bulan yang ke-11 ini atau bulan Zulqa'dah ini dapat dinamakan yaitu bulan yang dimana mereka tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu saudaraku kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, karena pada bulan ini, bulan Zulqa'dah ini, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab tidak bepergian, tidak lagi mencari pakaian, pangan dan lain sebagainya, atau tidak beraktivitas sepanjang bulan Zulqa'dah. Maka dari itu sebuah kebiasaan itu menjadi sebuah perilaku dan mereka melakukan guna untuk menghormati dan mengagungkan bulan suci yang dimana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sumber lain pun mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat Arab saat itu tidak bepergian dikarenakan untuk persiapan ibadah haji. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin, dalam kalender atau dalam kalender nasional juga mengatakan bahwa itu adalah bulan yang dimana bulan yang ke-11, bulan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentunya
Kita ingin mengetahui apa-apa saja keutamaan di bulan Zulqa'dah itu. Bulan Zulqa'dah itu terdapat beberapa keutamaan yang mesti harus kita dapatkan. Dan itu tentunya keutamaan bulan Zulqa'dah dan peristiwa-peristiwa penting yang harus kita ketahui sehingga keutamaan tersebut dapat kita nikmati. Maka keutamaan yang pertama bahwa bulan Zulqa'dah itu saudaraku adalah termasuk 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam 1 tahun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36, mungkin ayat ini ataupun surah ini tidak asing lagi bagi kita ketika masuknya bulan Zulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan lamanya. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan yang dimuliakan itu adalah mulai bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah maupun bulan Zulhijjah. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kedua, bulan Zulqa'dah itu adalah dapat tergolong dalam 3 bulan haji yang tersebut di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwa musim haji itu adalah sebuah bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bulan haji dalam ayat di atas adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah atau 10 hari bulan pertama. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga, di bulan Zulqa'dah itu dapat menjadikan bulan langganan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah kecuali umrah yang dilaksanakan bersama melaksanakan ibadah haji, yaitu 1 umrah dari Hudaybiyah, 1 umrah pada tahun berikutnya, 1 umrah dari Ji'ranah ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan 1 lagi umrah bersama haji. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kaum muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin, di dalam menurut Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Awtar menyebutkan bahwa silang pendapat tentang bulan terbaik pelaksanaan umrah apakah di bulan Ramadan atau 3 bulan haji. Nah, alasannya saudaraku kaum muslimin, karena baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian yang berikutnya yang diriwayatkan dari yang keempat, keutamaan yang keempat adalah bulan Zulqa'dah yang di mana 30 malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dalam hal ini Quran surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'aduna Musa 30 lailah. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan padanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam lamanya. Kaum muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam sebuah riwayat dari Imam Atha bahwa yang dimaksud dengan 30 malam dalam ayat tersebut adalah bulan Zulqa'dah. Kaum muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu ini adalah sebuah kesempatan bagi kita setelah perginya bulan Syawal, mestinya kita mengetahui bahwa peningkatan amaliyah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meningkatkan amaliyah kita. Tentunya kita bisa membedakan mana yang bertakwa kepada Allah dan mana yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ketakwaan kita itu adalah salah satunya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walam yakhsha illallah, tidak ada ketakutan kita selain hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tingkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak amaliah-amaliah kita sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Begitu juga sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين وفي كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.